Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa belajar bersama. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita bertadarus Al-Quran terlebih dahulu. Ketika minggu lalu kita sudah membaca surat Al-Alaq, mari kita meneruskannya. Pada pertemuan kali ini kita bisa membaca surat At-Tin. Maka mari buka Al-Quran masing-masing. Shadaqallahul Azim. Nah, semoga dengan kita sudah membaca surat At-Tin tadi, dalam proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diberi kelancaran. Nah, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum bacaan mat, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yakni tentang tanda baca dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku semuanya, kalian itu sadar nggak sih? Ketika membaca Al-Quran, kalian itu pasti pernah menemukan adanya huruf-huruf kecil, seperti ada huruf mim, huruf lam, huruf jim, dan huruf sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan tanda baca dalam Al-Quran. Tanda baca dalam Al-Quran itu biasanya kita sebut dengan tanda-tanda wakaf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda wakaf. Kira-kira nih, dari kalian itu sudah ada yang tahu belum mengenai makna dari tanda-tanda wakaf itu sendiri? Jadi, tanda-tanda wakaf itu menurut istilah mempunyai makna menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernafas, yang mana disertai dengan niat untuk melanjutkan bacaan tersebut. Akan tetapi, di dalam Al-Quran itu selain terdapat tanda-tanda wakaf, juga terdapat tanda-tanda wasol. Nah, tanda wasol sendiri itu berarti dalam membaca Al-Quran itu kita diteruskan atau disambung. Jadi, tanda wasal itu merupakan kebalikan dari tanda wakaf. Ketika tanda wakaf itu dianjurkan untuk berhenti, untuk tanda wasal sendiri dianjurkan untuk dalam membaca Al-Quran itu disambung. Nah, seperti itu. Untuk tanda wakaf itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk tanda wakaf yang pertama, ada wakaf lazim. Biasanya itu wakaf lazim bentuknya seperti huruf mim. Huruf mim. Nah, ketika kita membaca Al-Quran kok bertemu tanda wakaf lazim, itu diwajibkan untuk berhenti. Seperti, coba kita buka Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 19. Nah, pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 19 ini terdapat wakaf lazim. Jadi, ketika membaca itu fa'angsya'na lakum bihi jannatim min nakhili wa a'nab. Jadi,
setelah kata wa'nab ini wajib untuk berhenti karena ada waqaf lazim. Jadi kita tidak boleh membaca wa'nabil lakum. Akan tetapi wajib berhenti wa'nabin, wa'nab. Seperti itu. Selain waqaf lazim, ada juga beberapa waqaf-waqaf yang lainnya. Di antaranya ada waqaf mutlak, waqaf jaiz, waqaf muzawwas, waqaf murakhas, waqaf qila, waqaf mamnu, kemudian waqaf mu'annaqah. Untuk waqaf mu'annaqah ini, dia itu tidak berbentuk seperti huruf hijaiyah. Akan tetapi hanya ada 2.3 seperti itu. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian ada waqaf ula, dan yang terakhir selain ada waqaf ula, ada juga wasal ula. Nah, ini adalah beberapa contoh waqaf yang lainnya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk waqaf mutlak, jaiz, muzawwas, murakhas, dan qila itu sebenarnya boleh diberhentikan, boleh juga diteruskan. Akan tetapi untuk waqaf mutlak dan waqaf jaiz itu dianjurkan untuk berhenti saja. Kemudian untuk waqaf muzawwas, waqaf murakhas, dan waqaf qila itu dianjurkan untuk diteruskan. Nah, untuk waqaf mamnu sendiri ini malah diwajibkan atau dianjurkan untuk diteruskan saja. Jadi waqaf mamnu ini bisa disebut juga kebalikan dari waqaf lazim. Ketika waqaf lazim itu dianjurkan untuk berhenti, akan tetapi untuk waqaf mamnu ini dianjurkan untuk diteruskan saja. Kemudian ada juga waqaf mu'annaqah. Untuk waqaf mu'annaqah ini, ketika kita membaca Al-Quran kok bertemu dengan tanda baca waqaf mu'annaqah, itu dianjurkan untuk berhenti di salah satu titik ini. Kemudian ada juga waqaf ula. Untuk waqaf ula itu lebih dianjurkan untuk berhenti. Kemudian untuk wasal ula itu malah kebalikan dari waqaf ula. Wasal ula ini malah dianjurkan untuk diteruskan. Seperti itu. Untuk contoh waqaf mu'annaqah, kita bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 2 ini terdapat waqaf mu'annaqah pada di sini. Jadi, ketika baca ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raib fi hudal lil muttaqin. Jadi kita itu harus berhenti di salah satu 3 titik ini. Seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mari sekarang kita membuat sebuah kelompok. Kita akan belajar berkelompok.
sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Oh iya, jangan lupa untuk minggu depan, untuk tugas di rumah, kalian diminta untuk menganalisis surat Atin. Nah, di dalam surat Atin itu ada apa aja tanda-tanda wakaf, ada berapa tanda-tanda wakaf. Nah, tugas tersebut sebagai evaluasi pembelajaran kita pada minggu ini. Nah, mungkin cukup sekian. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya. Wakaf mujawas. Kemudian ada wakaf murkhas.